Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya-tanya, kalau kita dapat upah minimum di Kanada itu apa bisa bertahan hidup? Mari kita bahas, oke? Ini daftar upah minimum di setiap provinsi di Kanada. Ya, misalnya di Alberta itu $15. Ini tidak berubah sejak 2018. British Columbia 17,40. Ini berlaku sejak 1 Juni kemarin ya, karena disesuaikan dengan inflasi. Manitoba 15,80 berlaku sejak 1 Oktober. New Brunswick 15,30 sejak 1 April 2024. Newfoundland and Labrador itu 15,60 berlaku sejak 1 April 2024. Northwest Territories 16,05 itu sejak 1 September 2023. Nova Scotia itu 15,20 sejak 1 April 2024. Nunavut itu 16 sejak 1 April 2020. Ontario itu 16,55 sejak 1 Oktober 2023 dan akan naik nanti Oktober 2025 kita nggak tahu berapa. Prince Edward Island itu 15,40 itu sejak 1 April 2024. Quebec itu 15,75 sejak 1 Mei 2024 dan kemudian Saskatchewan itu 15 sejak 1 Oktober 2003 nanti naik naik 15,50 sejak Oktober 2024. Jadi ini lebih baik ditulis 15,50. Kemudian Yukon 17,59 sejak 1 April 2024. Dan ini adalah yang paling tertinggi di Kanada. Kalau dilihat-lihat ya, nomor 2 itu British Columbia. Ya, kemudian ini Ontario. Ya, kemudian turun lagi ini Northwest Territories dan sebagainya. Ya, upah minimum biasanya diperbarui setiap tahun, umumnya 1 April atau 1 Oktober, tergantung provinsinya. Beberapa provinsi punya kategori khusus, misalnya pelayan beralkohol di Ontario dulunya punya tarif lebih rendah tapi sekarang sama. Beberapa pekerjaan seperti au pair, pekerjaan pertanian musiman, atau live-in caregiver bisa memiliki pengaturan khusus terkait gaji dan pemotongan karena ada tempat tinggal dan makan. Apa yang bisa ditanggung dengan upah minimum tahun 2025 di Kanada? Misalnya, full time ya, bekerja 40 jam seminggu dengan upah antara 15 sampai 17. Kalau ini pendapatan kotor, misalnya Anda dibayar $15 per jam. Anda bekerja 40 jam selama 4 minggu. Jadi satu bulan Anda mendapat 2.400. Ya, kalau $17 Anda mendapat 2.720 per bulan. Dengan potongan pajak itu rata-rata ada potongan pajak, kemudian CIPP dan EI itu sekitar 20-25%. Apa itu CPP dan EI? CPP itu kalau nggak salah Canadian Pension Program atau apa gitu ya. EI itu Employment Insurance. Ini di sini wajib ya. Jadi otomatis Anda itu kalau bekerja di Kanada, Anda dapat uang pensiun. Kemudian Anda mendapat Employment Insurance itu mengcover Anda kalau suatu saat Anda sakit nggak bisa kerja lama itu dibayar oleh pemerintah dari hasil ini, dari potongan tadi. Makanya pajak di sini termasuk besar karena dari pemerintah Kanada sendiri ada potongan, kemudian pemerintah provinsi juga ada potongan. Kapan-kapan saya akan bikin videonya ya. Ya, kemudian ada CPP dari IA ini. Jadi anggap aja Anda kepotong 20-25%. Jadi pendapatan bersih per bulan bisa antara 1.800 sampai 2.100. Nah, sekarang perkiraan biaya hidup minimum ya. Itu sewa kamar. Itu kalau Anda mau berhemat, itu shared housing atau basement atau kamar di rumah orang. Ini tergantung lokasinya di mana. Kalau di downtown mahal sekali. Ini murah-murahan lah ya. Estimasi kalau Anda bisa mencari yang murah itu sekitar segini. Tapi hampir impossible kalau Anda ke downtown atau daerah-daerah besar seperti Toronto, Montreal, kota-kota besar itu hampir impossible. Ini mungkin bisa di daerah-daerah pinggiran. Makanya kalau Anda ingin bekerja di Kanada, itu harus pintar-pintar cari di provinsi mana, apakah di tempat rural, rural area itu biasanya lebih murah biaya hidupnya, apartemennya. Jadi Anda bisa menabung lebih banyak dengan upah minimum, ya. Kemudian makanannya segini, transportasinya, HP dan internet, lain-lainnya, misalnya laundry, kebutuhan pribadi, beli pakaian, itu harus Anda pikirkan, budgetkan ya, karena
Anda butuh beli jaket untuk musim dingin, sepatu boots dan sebagainya ya. Kemudian total minimal anggap aja 1.000 sampai 1.800. Jadi semua tergantung lokasi dan gaya hidup ya. Lokasi itu berpengaruh besar karena itu saya bilang lebih mudah hidup hemat di kota kecil seperti Winnipeg, Halifax atau Regina. Kemudian sulit mencukupi di kota besar seperti Vancouver, Toronto dengan upah minimum kecuali Anda punya share kamar dengan sangat hemat ya, hidupnya sangat-sangat hemat ya. Quebec dan Montreal masih relatif lebih terjangkau dibanding Toronto dan Vancouver, tapi tetap aja sewa apartemennya cukup mahal. Ya, buat foreign worker seperti Anda, pekerja asing, biasanya tinggal hemat mungkin karena belum bawa keluarga dan bisa menabung sedikit jika pengeluarannya bisa dikontrol. Jika makanan disediakan atau tempat tinggal ditanggung, seperti caregiver tinggal di rumah majikan, ini lebih mudah untuk menabung. Kalau ingin kurim uang ke Indonesia tiap bulan masih bisa tapi terbatas ya, sekitar 200 sampai 500 dolar per bulan. Ini semua tergantung ke pengeluaran kamu ada sisa berapa. Kemudian ya harus pinter-pinter lah. Jangan dikirim semua karena kalau saya sarankan kalau Anda di sini pikirnya panjang ya. Kalau bisa Anda sekolah lagi. Jadi kerjaan Anda nanti akan meningkat kalau Anda punya diploma Kanada. Jadi boleh dikirim ke Indonesia, tapi jangan terlalu banyak. Anda harus punya uang untuk sekolah lagi, karena sebagai foreign worker, untuk sekolah lagi kan masih mahal. Kemudian jangan lupa, kalau bisa Anda apply untuk permanent resident, itu butuh biaya lagi. Jadi harus mikirnya panjang gitu, jangan semuanya dikirim ke Indonesia, oke? Kesimpulannya bisa hidup seadanya dengan upah minimum kalau Anda tinggal sendiri atau share kamar, masak sendiri, dan berhemat, tidak punya banyak tanggungan, tidak hidup di pusat kota besar seperti Toronto dan Vancouver. Tidak ideal untuk jangka panjang, apalagi jika membawa keluarga, ingin menabung banyak, dan ingin hidup lebih banyak, lebih nyaman. Nah, karena Kanada itu kan termasuk best countries in the world ya. Jadi ini nomor berapa? Kanada itu kita lihat ya, nomor 17. Ya. Jadi cost of living-nya tuh rata-rata 2.845 per bulan. Nah, kalau kita lihat dibandingkan Indonesia, cost living di Kanada setelah tax itu kan 4.045. Ini rata-rata seluruh Kanada, ya nggak bisa disamakan ya. Ada yang kurang, ada yang lebih tinggi, oke? Sedangkan Indonesia itu 482 dengan setelah tax ya. Tapi di Kanada masih bisa nabung karena cost living per personnya 2.843. Kalau ini Indonesia sangat kurang, bayangkan. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, cost living di Kanada itu 238% lebih mahal dari Indonesia kan? Nah, dan Kanada itu rankingnya nomor 15, sedangkan Indonesia itu 166 ya dari list untuk negara-negara paling paling mahal di dunia ya. Nah, setelah tax ya, rata-rata untuk tinggal di Kanada itu kita bisa menabung itu seperti nabung 1,4 bulan di Kanada. Tapi di Indonesia cuma 0,6 bulan. Nah ya, artinya apa? Masih kurang. Jadi karena rata-rata itu 482 dolar per bulan. Kemudian kebutuhan hidupnya satu orang tuh 842. Jadi ini sangat kurang sekali. Tapi Anda harus perhatikan, perhitungan ini kan dari statistiknya dari mana dihitung dari berapa orang. Di Kanada cuma 37 juta orang ya. Kalau Indonesia kan 275 juta. Makanya rata-ratanya akhirnya tambah sedikit. Padahal di Indonesia kita tahu ada orang yang sangat kaya, ada orang sangat miskin. Jadi di rata-rata aja gitu. Nah, ini cost living-nya kalau one person di Kanada kan 2.845. Ini dengan rent ya. Kalau keluarga segini. Kalau tanpa rent, kalau misalnya Anda tinggal bersama bos, itu Anda bisa cost of living-nya lebih rendah ya, karena Anda nggak usah renting lagi. Gitu. Kemudian ini utilities, food, dan sebagainya. Jadi pekerjaan seperti live-in caregiver itu sangat-sangat menguntungkan sekali kalau menurut saya ya, karena Anda nggak perlu pusing sewa apartemen, Anda juga makan sama bos, jadi sangat murah sekali sebetulnya. Ini kalau eating out segini biayanya. Ini rent and utilities, ya ini bandingkan aja kalau di city center sekitar segini, satu bedroom, ya. Kalau ini 1.450 lebih murah ya, yang paling murah. Tapi sekarang ini harga lama ya, kalau sekarang sudah lebih mahal lagi ya.
Nah, ini grocery-nya rata-rata segini, transportation-nya segini, ya. Kemudian other, ini membership dan sebagainya ada di sini. Misalnya ya, kalau Anda dapat $1.000 kalau di Surabaya, Anda butuh $1.000 di Surabaya, tapi Anda butuh $3.380 sebulan di Montreal. Ini cuman bedanya aja. Jadi cost living di Surabaya itu sekitar $790 per orang, di Montreal 2.669. Ya, bedanya di situ. Surabaya itu 3 miliar ya. Oh, saya baru tahu. Sementara di Montreal itu 1,8 miliar. Oke. Nah, ini family segini, Montreal segini. Jadi apa artinya? Artinya di Montreal itu sangat-sangat mahal dibanding Surabaya. Ini Surabaya monthly salary after taxes segini, kalau Montreal segini. Ini cuma rata-rata sekali lagi ya. Jadi cost living di Montreal itu 3,38 kali lebih tinggi dari Surabaya. Ini kalau di sini, kalau Vancouver 4,53 kali lebih tinggi dari Surabaya, ya. Jadi gitu, kita harus harus lihat bedanya apa. Ini dibanding Surabaya dengan Toronto, ini Vancouver segini, ya, turun segini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa hidup hemat di Kanada gitu. Ini tips belanja hemat buat turis, student, foreign worker, bahkan permanent resident. Ya, tips berhemat. Ya, dengan upah minimum di Kanada. Pertama, cari shared housing atau tinggal di basement, itu paling murah ya. Jadi Anda sewa kamar di rumah orang, bukan apartemen sendiri. Kalau Anda sewa sendiri lebih mahal. Cari di Kijiji, Facebook Marketplace, atau tanya grup komunitas Indonesia. Harganya bisa jauh lebih murah, misalnya sekamar itu 500 sampai $700 dibandingkan apartemen studio 1.200. Oke. Kemudian masak sendiri dan beli bahan di tempat murah. Belanja di tempat hemat seperti Sami Fruit di Montreal. Kemudian Woolworths, Super C, Maxi, Walmart, dan Dollarama. Hindari belanja di convenience store, itu mahal. Masak makanan simple, ya, bawa bekal ke tempat kerja. Gunakan transportasi umum, bukan mobil, ya. Beli monthly pass itu lebih murah daripada tiket harian. Jika kerja shift atau malam, cek apakah employer sediakan antar jemput, ya. Kemudian Anda bisa gunakan aplikasi transit untuk hemat waktu dan rute tercepat, ya. Kemudian pilih pakai HP murah dan bagi WiFi. Pakai Freedom Mobile, Public Mobile, Fish, ya lebih murah ya. Kemudian pakai prepaid plan. Kemudian share wifi dengan housemate atau cari tempat tinggal yang sudah ada wifi-nya. Manfaatkan laundry murah dan cuci sendiri. Jadi cari tempat tinggal yang kita bisa laundry sendiri gitu ya. Gunakan jadwal hemat di koin laundry. Biasanya lebih murah di jam tertentu. Hindari laundry delivery karena akan sangat mahal. Jadi nggak seperti di Indonesia, bahkan bisa disetrikakan sekali. Yang ke sini susah ya. Jadi manfaatkan diskon dan loyalty program ya. Bisa jadi anggota, jadi member. Semakin kita punya member itu semakin banyak ini apa namanya diskonnya gitu. Kemudian beli produk seperti no name atau merek toko, misalnya PC, President Choice itu lebih murah. Kalau kirim uang ke Indonesia sekali sebulan aja, bandingkan kurs dengan biayanya pakai lewat Wise, Remitly, Remit. Kalau saya sih biasanya pakai Wise itu ya. Kirim saat nilai tukarnya bagus dan nominal yang besar untuk menghemat biasa transaksi. Jadi sekali kirim dalam jumlah besar. Kalau nggak bisa sebulan sekali ya berapa bulan sekali gitu. Manfaatkan barang bekas agar berkualitas. Bisa ambil di Facebook Marketplace, Value Village, Salvation Army, atau Village di Valor, itu yang di Quebec. Dan banyak mahasiswa atau pendatang yang jual murah, bahkan gratis saat pindahan. Dan ini yang terakhir, cari hiburan gratis ya. Perpustakaan gratis itu biasanya kita ada buku gratis, film gratis, wifi-nya juga ada khusus gratis, ada taman umum, hiking, budaya gratis ya. Ada event-event gratis ya, sering diadakan. Streaming YouTube, bahkan langganan Netflix, bukan langganan Netflix ya. Kemudian gunakan asuransi dan layanan kesehatan publik ya. Kalau di provinsial itu kita cepat-cepat daftar secepat mungkin kalau Anda bisa. Tapi nanti tanya lagi ya, sebagai foreign worker bisa atau tidak. Kalau enggak, Anda harus beli ini asuransi ya kesehatan di sini.
Gunakan klinik komunitas gratis atau walk-in klinik yang ditanggung pemerintah. Kebiasaan finansial sehat itu perlu ya. Kita harus catat pengeluaran harian, jadi kita tahu uang kita pergi kemana. Kalau saya pribadi nggak pakai lagi karena sudah ada statementnya biasanya. Kemudian sisihkan minimal 50 sampai 100 dolar per bulan untuk tabungan darurat. Jangan beli kredit kecuali kamu paham cara mengelolanya karena untuk menghindari utang konsumtif. Lagian kalau kredit di sini kan haram ada ribanya. Jadi semoga berguna ya. Jadi anda ada ide kalau ke Kanada upahnya itu minimum sekian. Jadi kalau Anda upahnya di atas segitu ya bersyukurlah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga informasi ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.